Salam Bapak Ibu, saya senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu pada saat ini. Saya akan membagikan renungan kebenaran firman Tuhan pada saat ini yang tertulis di dalam Yakobus pasal 1 ayat 6. Beginilah firman Tuhan. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Saya sangat percaya pernah kita pergi ke pinggir pantai atau berenang ke laut. Kita akan melihat bagaimana laut itu gelombangnya begitu besar. Kalau kita menaruh sesuatu barang di situ, apa yang akan terjadi? Barang itu nggak tahu kemana arahnya. Arah timur, utara, selatan, dan barat. Itulah gelombang laut yang diombang-ambingkan. Nah, firman Tuhan mengingatkan kepada kita pada saat ini. Hidup kita jangan seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan kemari. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus memiliki sikap. Ya, kita tidak boleh ikut arus. Kita tidak boleh melakukan hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Makanya saya akan berikan judul khotbah saya pada saat ini, sikap orang percaya di zaman now. Kita akan melihat zaman kita pada saat ini adalah zaman, saudaraku dikasih Tuhan, serba canggih. Ya, di mana-mana kita akan melihat canggihnya luar biasa, saudaraku dikasih Tuhan. Tetapi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan harus memiliki sikap. Artinya kita tidak diombang-ambingkan. Sikap ini, saudaraku dikasih Tuhan, saya tidak bisa digoyahkan. Sikap ini, saudaraku dikasih Tuhan, adalah sikap kita kepada Tuhan. Karena banyak anak Tuhan sekarang, banyak mereka ikut arus. Oh, enggak apa-apa, saya ikut arus. Ini kan kita harus seperti begini. Saudaraku dikasih Tuhan, itu anak Tuhan yang tidak memiliki sikap. Allah menuntun kepada kita pada saat ini supaya kita memiliki sikap. Di akhir zaman ini, saudaraku dikasih Tuhan, ada beberapa yang perlu saya sampaikan kepada kita pada saat ini, yaitu sikap sebagai orang yang percaya. Yang pertama, memiliki sikap yang teguh. Kita harus memiliki sikap yang teguh. Tidak bisa diombang-ambingkan, tidak bisa diganggu oleh siapapun, apapun yang terjadi dalam dunia ini. Kita tidak bisa diombang-ambingkan, saudaraku yang kasih Tuhan. Mau diapain, kita tetap kepada Tuhan. Mau jabatan kita hilang di kantor, tidak apa-apa, saudaraku, tapi kita memiliki sikap. Saya adalah anak Tuhan Yesus Kristus. Jabatan kita hilang, tidak apa-apa. Orang lain meninggalkan kita karena kita tidak ikut arus. Kita berkata, saya tidak ikut arus. Kita kehilangan apapun, nggak masalah, saudara dikasihi Tuhan. Kita berkata, saya memiliki sikap bahwa saya tetap teguh di dalam Tuhan. Allah mencari orang-orang yang teguh. Allah mencari orang-orang yang kokoh. Allah mencari orang-orang yang tetap berdiri, saudara dikasihi Tuhan, atas kebenaran firman Allah. Mungkin engkau hari ini anak muda, engkau sedang bimbang, apakah benar di dalam Yesus ada keselamatan? Saya sebagai hamba Tuhan, saya mau katakan, miliki iman yang teguh, di dalam Yesus ada keselamatan. Mungkin kau sedang bimbang pada saat ini, kok ekonomi saya murah marit, kok ekonomi saya sudah iring Tuhan 20 tahun kok tidak ada pemulihan. Kalau begitu saya mau cari kekayaan, saya mau cari harta, ke gunung-gunung, bahkan ke tempat-tempat keramat. Sebagai hamba Tuhan, saya mau katakan, engkau tidak memiliki sikap yang teguh. Orang yang memiliki sikap yang teguh, saudara dikasihi Tuhan, apapun yang terjadi, dia berkata, saya tetap teguh di dalam Tuhan. Itu dia baru anak Tuhan yang tidak ikut arus di zaman now ini. Yang kedua, memiliki sikap yang tidak ikut arus. Kita tidak perlu ikut arus apapun. Kalau dunia sedang hanyut di dalam dosa, saudaraku dikasihi Tuhan, biarlah dia hidup di dalam dosa. Mungkin kita berkata, kalau kita ikut arus, nanti saya begini, saya dikucilkan, biar dikucilkan, tetapi masuk surga tidak masalah. Kalau kita ikut arus, apa yang akan terjadi? Oh, nanti kalau enggak saya begini, nanti kalau saya begini, oh ya, gak harus berpakaian seperti begini.
Harus tengah tiang, kurang bahan, atas bawah, saudaraku dikasih Tuhan. Oh, kalau saya nggak, aku harus nanti nggak. Mereka berkata kepada saya nggak gaul. Saya mau katakan biar kita tidak, orang berkata, kolot saudaraku, nggak apa-apa. Tetapi hidup kita adalah tidak pernah ikut arus, saudaraku dikasih Tuhan. Nah, itu kita harus memiliki sikap di zaman now ini. Kalau orang lain berpacaran, saudaraku dikasih Tuhan, pacarannya adalah seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita berkata kepada mereka, saya tidak ikut arus. Kalau saya pacaran dalam hadirat Tuhan. Saya pacaran, saya berdoa dulu sebelum mulai pacaran. Saya tidak pacaran di tempat yang gelap. Saya tidak pacaran di tempat-tempat yang membawa berbuat dosa. Saya pacaran di tempat yang ramai. Kalau perlu saya pacaran di tempat atau di ruang tamu di rumah, saudaraku kasih Tuhan. Itu adalah orang yang tidak ikut arus. Itulah anak muda yang tidak ikut arus. Makanya kita harus memiliki sikap ya di zaman now ini. Yang ketiga, memiliki sikap yang tulus kepada Tuhan. Kita iring Tuhan, kita harus tulus, saudaraku dikasih Tuhan. Kita iring Tuhan harus tulus. Kalau kita datang ke gereja bukan mencari mujizat. Kalau kita menyembah Tuhan bukan supaya dilihat oleh orang. Kalau kita melayani Tuhan bukan supaya kita dinilai oleh pendeta atau seluruh tim pelayanan gereja. Kalau kita menyumbang gereja supaya kita nanti nama kita tercatat di warta jemaat. Saudaraku dikasih Tuhan, bukan itu sikap yang tulus. Kalau kita mengembalikan persepuluhan kita kepada Tuhan supaya kita diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah, bukan itu sikap yang tulus. Kita melakukan dengan sikap yang tulus. Mungkin kalau kita membantu orang lain, kita memberinya seperti untuk Tuhan. Makanya kata firman Allah, apapun yang kamu perbuatlah itu seperti untuk Tuhan. Jadi itu kehidupan kita sebagai anak Tuhan, itu orang tulus. Kalau kita membantu pelayanan di gereja, saudaraku dikasihi Tuhan, kita melayani dengan hati yang tulus. Tidak ada embel-embel di luar itu. Kalau kita menyumbang gereja supaya nama kita, tidak perlu, saudaraku dikasihi. Kita menyumbang, kita memberi. Bahkan Yesus sendiri, dia memberi dirinya bagi kita, saudaraku dikasihi Tuhan. Itu dia seorang anak Tuhan yang memiliki sikap di zaman now ini. Kita harus tulus. Tulus ini, saudaraku dikasihi Tuhan, berarti tidak ada embel-embel. Tidak ada udang di balik batu. Itu adalah sikap yang tulus. Dan saya sangat percaya, kalau kita memiliki sikap yang tulus, di situ kita akan menerima mujizat Allah dari Tuhan. Kalau kita memiliki sikap yang tulus, di situ kita meraih berkat-berkat Allah. Kalau kita memiliki sikap yang tulus, di situ menikmati sukacita kedamaian. Kalau kita memiliki sikap yang tulus, di situ saudaraku dikasih rumah tangga kita diberkati oleh Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, kita akan tetap menjadi kepala dan bukan ekor. Banyak saya melihat di dalam Alkitab orang-orang yang tulus yang mengerjakan itu. Apa yang terjadi, saudaraku Tuhan? Orang yang tidak pernah dianggap, Tuhan mengangkat kehidupan mereka. Kenapa? Karena mereka tulus di hadapan Tuhan. Itu dia, saudaraku dikasihi Tuhan. Dan yang keempat, apa sikap kita sebagai orang percaya? Memiliki sikap yang siap dibimbing oleh Tuhan. Kita harus siap dibimbing oleh Tuhan. Kita harus siap diarahkan oleh Tuhan. Karena kita percaya rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak pernah ada rancangan yang jahat. Tetapi rancangan damai sejahtera yang penuh harapan. Dia akan memberikan kesuksesan kepada kita. Dia akan melakukan mujizat bagi kita. Dia akan memberkati rumah tangga kita. Dia akan memberkati anak-anak kita. Itulah kalau hidup kita siap dibimbing, artinya siap diarahkan oleh Tuhan. Mau diarahkan, saya percaya kalau Tuhan yang mengarahkan kita, saudara dikasihi Tuhan, apakah kita akan celaka? Tidak. Kita tidak akan celaka. Ketika Tuhan mengarahkan bangsa Israel, ya, banyak orang yang tidak mau dibimbing, apa yang akan terjadi? Mereka mati di tengah perjalanan. Tapi kita akan melihat di dalam Alkitab orang-orang yang dibimbing oleh Tuhan. Abraham dibimbing oleh Tuhan. Ketika Tuhan berkata kepadanya, persembahkanlah anak itu kepadaku. Apakah Abraham berkata, Tuhan, ini anak ini kenapa Tuhan minta? Anak satu-satunya Tuhan. Saya sudah tua Tuhan. Engkau berikan janjimu. Tetapi apa yang terjadi? Karena dia ikuti bimbingan Tuhan. Apakah Abraham dipermalukan? Tidak. Justru lewat Abraham,
hari ini kita bisa menyembah Tuhan. Saya mengambil kesimpulan dalam khotbah saya. Mari kita memiliki sikap, yaitu kita tidak ikut arus. Kita harus tetap teguh dan hidup kita harus siap dibimbing oleh Tuhan. Kalau kita mengerjakan keempat perkara ini, kita akan seperti orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati.